Hudzaifah al-Yamani, bro. Hudzaifah itu anti mainstream. Orang bahas surga, dia tanya neraka. Orang tanya nikmat kubur, dia tanya siksa kubur. Sahabat protes, ente ini anti mainstream katanya. Ya, beda sendiri. Kenapa sih tanyanya begitu-begitu? Kata Hudzaifah itu begini, kalau Anda tanya surga, itu wajar. Semua pengen ke sana. Tapi kalau nggak tahu neraka, kan gimana bisa menghindari sifatnya? Kalau Anda tanya nikmat kubur, itu wajar, itu harapan. Tapi kalau nggak tahu penyebab tentang siksa kubur, bagaimana kita bisa menghindarinya? Saya sering melihat anak-anak dari kecil sampai dewasa sudah kenal malaikat, tahu namanya, tahu jumlahnya yang pokok, tapi pada nggak kenal setan. Itu yang menyebabkan banyak terjebak di dalamnya karena nggak kenal setan. Satu waktu majelis tabligh bikin kajian fikih setan, supaya tahu malaikat 10, ya kan? Setan berapa? Yang pokoknya ada 9. Tapi 9 dengan 10 ini kinerjanya sama-sama. Satu provokator, yang kedua motivator. Betul, disebutkannya sama. 88 kali, malaikat 88, setan 88. Saat kita bangun, malaikat sudah sampaikan. Makanya saat Anda dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat sudah adzan. Pernah merasa begitu? Nah, itu malaikat. Tapi ketika selesai adzan, tenang, baru adzan, belum qomat, baru adzan, Ustadz aja belum nyampe. Nah, itu setan. Nah, setan itu jenisnya bukan satu, yang pokok 9. Ada setan godain orang sholat. Tahu namanya? Namanya khanzab. Nih. Kalau Anda belum takbir, ini fokus begini nih. Siap sholat. Tapi begitu takbir, kata Nabi di Abu Daud, perhatikan, Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu udhkur kadza, udhkur kadza. Maka setan mulai memprovokasi, mulai bertugas. Ingat ini ya, ingat itu ya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat gak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Anda kalau belum sholat, fokus begini. Kalau sudah takbir, semua yang tidak pengen diingat-ingat semua. Nggak percaya silahkan. Ntar zuhur nih ya, Anda sholat, ini kata-kata saya cuma kebelingan. Yang dahsyat apa? Kenapa yang digoda DKM? Kalau jamaah satu digoda, yang lain datang. Tapi kalau DKM digoda dan DKM-nya rusuh, jamaah males datang. DKM-nya begitu, nggak mau ah. Setan rumah ada, namanya Dasim. Perempuannya Dasimah. Muslim perempuannya, Soim perempuannya, Muslim perempuannya, Muslimah, Soim, Dasim. Pernah nggak satu kali Anda masuk rumah yang siang-siang biasa, semua ruangan Anda datangi, singgahi, tiduran, ke dapur biasa, kok malam-malam tiba-tiba ke dapur jadi nggak nyaman? Kamar mandi siang biasa, malam-malam kok jadi aneh? Awas lo, putih, rambutnya panjang, ya kan? Suaranya juga, hati-hati. Pernah begitu? Nah, itu setan, namanya Dasim. Kata Nabi, kalau Anda masuk ruangan, termasuk ruang kelas, hati-hati, ruang kampus. Nggak ada kampus-kampus yang, oh ini hati-hati nih, di sini ada penampakan. Nggak ada. Jin itu hanya menampakkan pada yang kerasukan jin. Ya, nggak ada. Jin itu disebut jin karena tersembunyi. Lawannya ins, nampak 18 kali pasangan ini disebutkan di Quran. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal. Nah, jin itu artinya tersembunyi. Jin tersembunyi, fitrahnya nggak nampak, tersembunyi. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Bukan dari fitrah. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan. Nah, baliknya, ins itu nampak, kelihatan, realnya ada. Jadi kalau ada nanti mahasiswa Pak masuk ke kelas sembunyi-sembunyi, masuk-masuk, itu mahasiswa itu sedang menjadi pribadi yang keluar dari fitrahnya. Balik ke tadi, masuk kelas, masuk ruangan, tidak ada yang mencekam. Solusinya kata Nabi, ketika Anda masuk ucapkan salam, Assalamualaikum. Maka setan yang ada di situ berkata kepada temannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Kalau Anda tidak ucapkan, dia berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Itu yang membuat rumah kadang-kadang gak nyaman.
ruangan nggak tenang. Saya ajarkan ini pada anak-anak, walaupun anak kami masih dini. Anak saya yang nomor 1 sekarang, dulu 3 tahun saya ajarkan, Kak, masuk kamar ucapkan assalamualaikum. Ada setan di situ namanya dasim. Kalau nggak diucapkan nanti kakak diganggu. Itu dia masuk kamar langsung dia praktekkan, sebut namanya, assalamualaikum dasim, katanya. Lari itu.